Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga Allah melindungi kalian semua. Dalam pembelajaran hari ini, pembelajaran online hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tumbuhan sahabatku. Untuk memulai pembelajaran ini, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. 3. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 4. Siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial dan budayanya. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Syarif, silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Dalam gambar di samping terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lainnya yang bisa diperoleh manusia bagi tumbuhan? Pak Syarif akan menjelaskannya untuk kalian. Manfaat tumbuhan bagi manusia: 1. Sebagai sumber energi. 2. Sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. 3. Sebagai sumber oksigen untuk bernapas. 4. Sebagai pengikat air tanah. 5. Sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Sekarang kalian akan belajar manfaat tumbuhan di bumi. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan jagung. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara termasuk Indonesia. Jagung merupakan sumber karbohidrat bagi tubuh. Agar bisa tumbuh, petani biasanya menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal jagung akan tumbuh dan muncul di permukaan tanah. Setelah bakal jagungnya tumbuh, bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang hingga setelah 3-3,5 bulan jagung siap dipanen oleh petani. Buah jagung yang berupa tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Pada helai tersebut terdapat benang sari. Benang sari yang tertiup angin akan jatuh sebagian besar di kepala putik di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang menjadi buah jagung. Agar terlihat semakin baik, maka bukalah buku tema 1 halaman 2. Terdapat bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Bacalah teks bacaan tersebut sampai halaman 3. Temukanlah ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut dan tuliskanlah pada diagram yang sudah disediakan pada halaman 4. Ingat, ide pokok itu adalah kalau nggak yang di depan, ya di belakang. Seperti yang sudah Pak Syarif jelaskan sebelumnya tentang perkembangbiakan jagung, perkembangbiakan tersebut disebut perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin.
perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain jagung, terdapat juga beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Kemudian tugas kamu adalah amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkanlah bagian-bagian bunga tersebut dan tuliskanlah bagaimana cara penyerbukannya pada kolom yang tersedia pada buku tema 1 halaman 6. Bunga yang indah dan cantik tidak hanya mekar di negara Indonesia, melainkan bisa mekar dan tumbuh di negara-negara tetangga kita. Hal tersebut dikarenakan kita berada dalam kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Sebagai contoh adalah bunga sepatu. Bunga sepatu bisa tumbuh di negara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu bisa digunakan sebagai bahan pewarna, sedangkan di Malaysia, bunga sepatu disebut sebagai bunga raya atau bunga nasional. Yang kedua yaitu bunga Kamboja. Bunga Kamboja tumbuh dan mekar di Indonesia dan Laos. Di Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat, yaitu tari Bali. Sedangkan di negara Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan. Meskipun ketiganya berbeda, tetapi ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budayanya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi bernama ASEAN, yaitu perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari Southeast Asia Nation. ASEAN mempunyai anggota 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Anak-anak, setelah kamu tadi belajar mengenai ASEAN, sekarang tugas kamu adalah apa saja yang ada di negara-negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.